Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali nih bisa menyapa adik-adik Sekolah Minggu dalam ibadah Sekolah Minggu kita. Nah, apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Tema kita hari ini adalah keberanian memberitakan firman. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengawalinya di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan pimpin setiap kami. Kau berkati ibadah kami ini supaya boleh adik-adik mendapatkan sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya di dalam mereka belajar firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Mari memuji Tuhan. Seperti lagu yang sudah kita naikkan ya adik-adik, ajakan kita untuk memuji Tuhan tentunya dengan penuh sukacita ya Kak Tati. Betul Kak Marni. Mari kita naikkan pujian kita yang kedua, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk mau memberitakan firman Tuhan lewat tindakan kita sehari-hari. Kita mau menolong teman-teman kita, menyayangi teman-teman kita, dan memberitakan cinta kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Nah, kita mau bernyanyi lagu nomor 3, Kerja Buat Tuhan. Buat Tuhan selalu mengisi, biar ikut salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan selalu mengisi, biar ikut salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Tapi silahkan adik-adik siapkan alat tulis, buku catatan serta Alkitab untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sambut, ini dia Kak Vina. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vina dalam cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan mulai untuk belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberikan kesehatan untuk bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Karena tema kita hari ini adalah keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya firman Tuhan yang adik-adik pelajari minggu yang lalu. Ya, waktu itu adik-adik belajar tentang Bapak Petrus dan Bapak Yohanes yang datang ke gerbang Bait Allah. Ternyata ada seorang yang lumpuh, yang sejak lahir nih adik-adik gak bisa berjalan. Tetapi kemudian Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memberikan mukjizat, tentunya atas kuasa Tuhan Yesus, sehingga orang ini bisa bangun, lalu bisa berjalan. Nah adik-adik masih ingat kan bagaimana sukacita yang dirasakan oleh Bapak yang lumpuh itu? Wah, untuk pertama kalinya nih dia bisa berjalan sehingga dia melompat-lompat, dia berkeliling sehingga adik-adik banyak di sana yang melihat kejadian tersebut dan mereka terpana. Nah, ada banyak dari mereka yang akhirnya juga percaya bahwa kuasa yang dibawa oleh Petrus dan juga Yohanes adalah kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka banyak yang ingin belajar dan ingin juga ikut bersama-sama dengan Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, tetapi adik-adik, ternyata para imam yang ada di Bait Allah tersebut, mereka juga mendengar
tentang cerita tersebut. Bahkan ada beberapa dari mereka juga yang melihat kejadian tersebut. Nah, ternyata mereka bukan percaya, tetapi justru mereka merasa terganggu. Mereka tidak suka adik-adik. Nah, oleh karenanya Bapak Petrus dan Bapak Yohanes kemudian malah ditangkap. Nah, adik-adik, lalu apa yang mereka lakukan? Bapak Petrus dan Bapak Yohanes diadili. Nah, ditanya-tanyain ya adik-adik. Ditanyainnya kayak gini. Petrus, Yohanes, kamu menyembuhkan orang yang lumpuh itu bagaimana? Dengan kuasa apa? Dengan nama siapa kamu bisa menyembuhkan? Nah, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes dengan berani dan dengan yakin tidak ragu-ragu, dia mengatakan bahwa kuasa yang dipergunakan untuk menyembuhkan Bapak yang lumpuh tadi itu adalah atas kuasa Yesus orang Nazaret yang sudah mereka salibkan waktu itu. Nah, adik-adik, bukannya para imam kepala ini ya, bukannya jadi percaya adik-adik, tetapi justru tambah kesel, tambah benci gitu ya. Sehingga justru Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini malah dilarang untuk melakukan kebaikan yang biasanya dilakukan. Tidak boleh menolong lagi, tidak boleh mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi dilarang, diancam. Nah, tetapi menarik nih adik-adik. Walaupun Bapak Petrus dan Bapak Yohanes diancam, nah mereka tetap berani. Justru mereka jadi tambah bersemangat. Mereka mempunyai keberanian karena mereka yakin adik-adik bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Karena mereka percaya penuh bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dipenuhi kuasa untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa menolong orang lain. Nah, sehingga nih justru Bapak Petrus dan Bapak Yohanes bersaksi kepada murid-murid dan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana mereka dibawa untuk diadili, tetapi tetap berani, tetap melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dengan demikian Bapak yang lain, sahabat-sahabat yang lain ya adik-adik ya, mereka jadi tambah semangat. Oh, ternyata memang kuasa Tuhan Yesus, ternyata Roh Kudus memberikan kekuatan. Mereka juga ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Wah, hebat ya adik-adik ya. Dan adik-adik tahu nggak bagaimana caranya kalau sekarang ini kita bisa mengenal, kita bisa tahu tentang firman Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Nah, kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Tentunya karena kekuatan, keberanian dari bapak-bapak, sahabat-sahabat seperti Bapak Petrus, Bapak Yohanes, dan juga bapak-bapak gereja yang lain. Nah, tugas kita nih adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai juga pengikut Kristus, kita juga diminta oleh Tuhan untuk berani. Berani apa? Untuk berani menyampaikan firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan. Tentunya adik-adik kalau menyampaikan firman Tuhan bukan hanya mengatakan kamu harus percaya ya kepada Yesus, kamu percaya kepada Kristus, Dia adalah juru selamat. Tidak selalu seperti itu adik-adik. Tetapi dengan adik-adik mempunyai melakukan hal-hal yang baik, melakukan yang kebenaran di hadapan Tuhan, wah tentunya itu juga salah satu cara kita untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya nih adik-adik, mungkin di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, di mana adik-adik punya teman atau lebih banyak teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Lalu pasti ada aja ya adik-adik yang mengejek atau misalnya bilang, kamu orang Kristen ya, ngapain sih kamu percaya sama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik jangan jadi minder, jangan jadi takut, tetapi adik-adik harus berani,
Karena adik-adik yakin bahwa kebenaran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, itu yang membuat kita semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik nggak boleh jadi takut, jadi minder, nggak boleh ya. Nah, malah nih adik-adik ya, justru adik-adik di dalam pertemanan selalu berkata-kata dengan baik, selalu juga menjadi orang yang pertama, misalnya menolong teman-teman yang dapat kesusahan, adik-adik pertama yang menghiburnya atau memberikan bantuan. Wah, itu juga menjadikan kita atau memperlihatkan kepada orang bahwa Kristus Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan itu membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Dengan demikian, teman-teman akan melihat kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan ternyata berbeda ya. Ternyata anak-anak Tuhan Yesus atau orang Kristen itu adalah orang yang baik, orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, selalu jadi orang yang pertama untuk menolong orang lain. Wah, tentunya adik-adik, kehidupan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, tentunya kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Jadi, semua orang akan melihat kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang sangat peduli kepada orang lain. Nah, adik-adik, seperti itu ya firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam pelajaran firman Tuhan minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, ayat-ayat kita hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Diulangi ya, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Dan teman-teman, Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktunya aktivitas, dan aktivitas ini akan dibawakan oleh Bang Ode. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, tema kita adalah keberanian memberitakan firman. Dan hari ini aktivitasnya apa? Seperti yang adik-adik bisa lihat nih, kita akan membuat bingkai sederhana atau frame sederhana seperti ini dari kardus bekas yang kalian miliki di rumah. Nah, lalu di dalam bingkai itu ada tema kita pada hari ini, keberanian memberitakan firman. Nah, Bang Ode menambahkan firman Tuhan, jadi keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita saksikan aktivitas hari ini. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, apa saja bahan-bahan yang harus kalian persiapkan? Pertama-tama kalian harus mempersiapkan kardus. Nah, kardusnya ini kardus bekas ya. Nah, nanti kita akan menggunakan bagian yang bersih. Lalu kalian juga harus siapkan kertas. Ya, kertasnya itu bisa kertas bekas, tapi yang belakangnya itu masih bersih, sehingga kalian bisa tuliskan tema hari ini, keberanian memberitakan firman Tuhan. Kalian juga harus mempersiapkan gunting, cutter, double tip. Kalau perlu nanti kalian bisa menggunakan pembolong, puncher. Lalu juga kalian bisa mempersiapkan spidol, lalu juga pensil warna, dan juga kalian bisa mempersiapkan stiker atau pernak-pernik yang bisa kalian tempelkan nanti di figura atau bingkai atau frame yang akan kalian buat. Nah, pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu tulisannya, keberanian memberitakan firman Tuhan. Setelah itu baru kita akan membuat frame-nya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pertama-tama kalian bisa membagi kertasnya ini menjadi dua bagian supaya kalian tidak
berlebihan ya, maksudnya supaya cukup. Nah, ini Bang Ode sudah mempersiapkan ya. Nah, setelah itu kalian menuliskan keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, kalian bisa menggunakan spidol supaya lebih bagus. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, setelah kalian menuliskan tema untuk hari ini, keberanian memberitakan firman Tuhan, waktunya kita akan membuat bingkai atau frame-nya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pertama adalah kalian tempelkan dulu nih kertas yang berisi tema keberanian memberitakan firman Tuhan. Kalian lebih bagus menggunakan double tick. Nah, setelah ditempelkan, kalian juga harus menyiapkan potongan-potongan kardus kurang lebih 1 cm seperti ini untuk kita akan tempelkan sebagai frame-nya. Masih menggunakan double tick. Setelah itu kita akan pasang yang atas dan yang bawah. Kalau kalian pengen menggantungkan seperti ini, bisa juga nih. Sebelum kalian menempelkan frame yang di atas ini, kalian harus membuat bolongan dulu di sini. Supaya apa? Supaya talinya itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, Bang Ode tidak akan membolongkannya ya, cuman kasih tahu. Nah, setelah kalian kasih bolong di sini, lalu kalian masukkan di sini, baru nanti kalian bisa menempelkan untuk menutup tali itu. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Tuh, talinya ada di belakang sini. Oke, sekarang kita akan membuat penutup atasnya. Nah, kita sesuaikan dulu ya. Nah, berarti ini masih ada sisa segini. Kita akan potong. Lalu supaya bagus, kita akan membuat segitiga di sini. Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk memberi tanda. Masuk juga yang di sebelah sini. Nah, yang di bawahnya juga kalian buat segitiga sini untuk mengguntingnya menggunakan cutter. Sudah selesai, kita akan pasang seperti ini. Kita pasang lagi menggunakan double tick. Nah, lalu kita akan pasang juga yang bagian bawah, sama seperti tadi. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, frame-nya sudah selesai nih. Akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, waktunya sekarang kalian mendekor atau menghias frame-nya supaya lebih bagus lagi ya.
Menghiasnya seperti apa? Bisa kalian, misalnya, contohnya ya, Bang Ode mau menggambar salib di sini. Atau Bang Ode menggambar buku yang terbuka. Lalu kalian juga bisa membuat pelangi. Ingat, pelangi adalah tanda janji Tuhan yang menyertai kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut untuk memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan akan terus menyertai dan menjaga kita. Kita akan tempel dulu ya. Oke. Nah, kalau sudah cukup frame-nya kalian hias, sekarang kita akan membuat penyangganya. Caranya gimana? Kalian mencari atau menggunting kardusnya seperti ini, dan yang paling bawah harus ada miring sedikit seperti ini ya. Nah, buat apa? Supaya nanti bingkainya itu bisa berdiri. Kalau sudah selesai ini, waktunya kita akan menempelkannya masih menggunakan double tip. Kalau mau lebih kuat bisa pakai 2. Dan kita ukur dulu ya. Nah, akhirnya akan bisa berdiri seperti ini. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, aktivitasnya sudah selesai. Nah, ada 2 ya. Yang satu versi yang kecil dan kalian bisa menggantungkan, nih ada gantungannya, atau versi yang lebih besar di mana kalian bisa menghias dan juga kalian bisa mendekornya dengan lebih baik. Karena Bang Ode yakin kalian bisa membuat jauh lebih baik dari yang Bang Ode buat. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami juga belajar Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan yang berani mewartakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Engkau menolong setiap kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Semoga adik-adik mendapatkan pelajaran dan bersukacita selama mengikuti ibadah ini. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!